Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tak dibiarkannya. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Suatu kali, Billy Graham mengalami masa-masa yang gelap dalam hidupnya. Meskipun ia telah berdoa kepada Tuhan mengenai pergumulannya, namun ia merasa langit seperti menjadi tembaga baginya. Tuhan seolah-olah telah menghilang dari hidupnya dan ia sendirian bersama pencobaan dan bebannya. Kemudian Billy Graham akhirnya menulis surat kepada ibunya mengenai permasalahannya itu. Dan beberapa hari kemudian ia pun mendapat surat balasan dari ibunya yang isinya, "Nak, ada saatnya Tuhan menarik dirinya untuk menguji imanmu. Dia ingin kamu mempercayainya dalam kegelapan. Sekarang raihlah dengan iman melewati kabut dan kamu akan menemukan bahwa tangannya ada di sana." Selesai membaca surat dari ibunya tersebut, tiba-tiba air matanya keluar. Sambil berlutut di sisi tempat tidur, ia pun mulai menangis dan berdoa. Seketika itu juga hadirat Tuhan yang melimpah dengan sekejap ia rasakan. Dan hari itu sungguh menjadi hari yang tidak pernah ia lupakan hingga saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang hidup juga dapat membawa pengalaman yang menyedihkan, mengkhawatirkan, menakutkan bagi kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, kesulitan keuangan, atau kesehatan yang terganggu dan banyak pergumulan lain yang kita hadapi saat ini. Sehingga ketika menanggung berbagai beban yang berat ini, kita membutuhkan satu tangan yang kuat untuk memegang tangan kita dan menjaga kita supaya tetap tegar dan aman. Melalui perenungan kita pada hari ini di dalam Ulangan 31 ayat 8, ketika Yosua diberikan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Musa mengingatkannya pada pertolongan Allah di masa-masa yang sulit pada masa lalu. Ada banyak pengalaman yang luar biasa yang Musa dan bangsa Israel lewati bersama-sama dengan Allah. Dan Yosua perlu mengingat untuk senantiasa percaya pada Allah dan janji-janjinya. Lewat pengalaman yang sudah dilalui, Musa katakan dalam firman Tuhan, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan izinkan terjadi untuk kita dapat mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang dan mungkin ada banyak hal yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kita sudah merasa tidak mampu, kita merasa putus asa, kita khawatir, atau mungkin seringkali kita merasa sendirian dalam sebuah fase kehidupan. Atau mungkin tidak ada teman dan keluarga yang berada di sisi kita untuk mendukung dan menolong kita. Atau semua orang meninggalkan kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu hal yang perlu kita ingat dan jangan pernah dilupakan bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita, menyertai setiap langkah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah dibiarkan olehnya berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama Tuhan kita tidak perlu takut dan goyah. Kita tetap tegak dan melangkah ke depan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Allah berjalan di sisi kita dan memegang tangan kita ketika melewati tempat-tempat yang menakutkan. Jalan yang kita lalui mungkin menakutkan, tapi karena Allah menyertai akan terasa aman dan mengherankan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami melihat bagaimana Musa
dalam perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Allah, ada banyak hal yang Engkau kerjakan. Dan itu hari ini kami renungkan di mana janji Tuhan dinyatakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami. Kuatkan iman kami Tuhan, ketika ada banyak hal yang sedang kami hadapi atau akan kami hadapi di depan. Kami memohon kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami agar kami melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.